Baik, shalom, selamat malam bagi kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang telah memberkati dan memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh berkumpul, bertemu, walaupun lewat online, bahkan lewat media sosial. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini, sebelum saya membagikan kesaksian, sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fernando Sudinja. Jadi saya sekarang berada di Kalimantan Utara, tepatnya di Tanah Tidung. Baik, jadi kesaksian yang akan saya bagikan bagaimana Tuhan menolong saya, bahkan mujizat Tuhan ada dalam hidup. Tetapi sebelum kita mendengarkan kesaksian, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini hamba-Mu akan membagikan kesaksian atau pengalaman hidup di dalam pelayanan Tuhan. Biarlah urapan dari surga, kuasa-Mu memberikan hikmat supaya boleh berkata-kata. Bahkan siapa yang mendengarkannya, umat Tuhan boleh dikuatkan lewat kesaksian. Pujilah nama Tuhan, ampun dosa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pada tahun 2012 bulan 12 saya dipanggil untuk melayani ke Kalimantan Timur. Ketika saya dipanggil, awalnya saya masih ragu untuk menerima jawaban tersebut. Tetapi oleh karena banyak dukungan dari keluarga, ada juga dukungan dari pendeta yang melayani di Kalimantan Timur, dan akhirnya saya juga berdoa kepada Tuhan, dan saya akan memberanikan diri untuk berangkat melayani ke Kalimantan Timur. Ketika saya sampai di Balikpapan, saya di training selama 3 bulan. 3 bulan saya melayani di Jemaat Makaris Balikpapan, dan saya rasakan sungguh luar biasa, ya, berkat Tuhan, bahkan bagaimana Tuhan menuntun saya. Dan tepatnya bulan 3 tahun 2023, saya dipindahkan ke tempat pelayanan saya yang sebenarnya di wilayah baru, yaitu Tanah Tidung. Ketika saya mau berangkat, seminggu sebelumnya saya berpikir, naik apa ke sana? Lalu ketika saya mau naik pesawat, pasti harganya mahal. Ketika saya tanya kapal laut sudah berangkat. Dan saya berpikir, kalau saya juga naik mobil atau naik bus, saya mau bawa motor dari sini. Dan akhirnya dengan banyak pergumulan, saya berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya saya memberanikan diri untuk berangkat dengan membawa sepeda motor. Saya berangkat dari Balikpapan sampai ke tempat pelayanan saya, 4 hari 4 malam perjalanan. Saya singgah di rumah para pendeta, gembala jemaat. Mereka sungguh luar biasa menyambut kedatangan saya. Padahal saya pertama kali berangkat, ataupun saya masih pertama kali melayani di Kalimantan ini. Saya tidak tahu bagaimana kondisinya. Saya hanya beranikan diri untuk berangkat ke tempat pelayanan saya. Mujizat Tuhan sungguh luar biasa. Sepanjang perjalanan saya, Tuhan itu baik, Bapak Ibu. Tidak satu pun Tuhan biarkan untuk menghalangi perjalanan saya. Bahkan bensin saya tidak pernah habis, walaupun di tengah hutan.
Ban motor saya tidak pernah kempes atau rusak, walaupun sudah lama perjalanan. Bahkan hujan pun tidak ada yang menghalangi, walaupun mendung langit atau cuaca. Mujizat Tuhan itu nyata, Bapak. Ketika kita sudah menyerahkan diri kita terlebih dahulu kepada Tuhan, Tuhan itu akan selalu menuntun setiap kehidupan kita. Dan setelah saya sampai ke tempat pelayanan saya melihat bagaimana situasi dan kondisi di tempat pelayanan saya, tanah tidur. Sambil naik motor saya melihat kiri kanan sangat sepi. Walaupun disebut kota, tapi sangat sepi. Saya naik motor sampai ke tempat keluarga yang sudah ditunjukkan untuk tempat singgah saya sementara. Saya melihat sangat penyambutan mereka luar biasa. Walaupun ini pertama kali saya bertemu dengan mereka, tapi mereka itu baik. Dan setelah saya sampai, saya diantar ke rumah kontrakan saya. Saya lihat kondisi rumah saya bagaimana, sangat besar. Padahal saya masih sendiri, Bapak Ibu. Dan tetangga-tetangga pun saya tidak kenal, tetapi rumah ini sangat besar. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, biarlah rumah ini menjadi rumah doa. Biarlah rumah ini menjadi rumah berkat. Siapapun yang masuk ke rumah ini, biarlah mereka merasakan sukacita, membawa berkat. Dan akhirnya saya memulai pelayanan saya. Saya melihat, berkunjung ke suatu terlebih saya lihat tempat olahraga karena saya suka dengan olahraga. Saya bertemu dengan orang-orang di sana. Saya pergi ke tempat badminton. Saya sapa. Walaupun mereka sudah tua-tua dibanding dengan saya, tetapi mereka sama. Dan akhirnya beberapa bulan saya mulai pelayanan saya. Saya hanya bisa berkunjung ke tempat keluarga demi keluarga. Saya hanya bisa mendoakan mereka. Dan akhirnya, Bapak Ibu, ada satu keluarga yang rindu untuk diajar. Dan saya mengajar mereka tiap hari Minggu pertama sekali. Tetapi berubah waktunya karena bekerja. Mereka bekerja ke sebuah perusahaan. Dan saya tidak bisa berkunjung lagi, hanya bisa malam. Dan akhirnya saya putuskan, kalau memang nanti saya harus malam berangkat dari rumah ke tempat mereka, jauhnya hampir setengah jam, tapi tidak masalah. Yang penting saya bisa belajar Alkitab, saya bisa mengajar mereka. Puji Tuhan, maka tetap terima. Walaupun ini pertama sekali. Memang ketika kita itu sungguh-sungguh, Tuhan itu menunjukkan siapa yang mau kita ajak, siapa yang mau kita lawan. Tetapi Bapak Ibu, seiring berjalannya waktu, tepatnya di bulan 6 tanggal 24 tahun 2023. Ketika saya mau berangkat ke Malinau namanya. Tepatnya waktu itu perjamuan kudus, mau perjamuan kudus. Saya berangkat dari rumah jam 6 pagi. Dan di tengah perjalanan, saya tidak tahu apa yang terjadi. Yang saya tahu hanya sudah jatuh dari motor. Saya sudah mengalami luka-luka. Kaki saya sudah seperti sudah patah. Tetapi mujizat Tuhan itu nyata. Tuhan tetap memberikan kekuatan. Yang mobil yang menabrak saya ini, dia yang apa? Yang mengantar saya ke rumah sakit. Dia yang mengantar saya ke rumah sakit. Di tengah hutan, bayangkan Bapak Ibu, kalau dibiarkan saya sebenarnya bisa. Tetapi hati nurani mereka masih tergerak. Saya minta tolong.
Tetapi mereka langsung datang. Melihat kondisi saya, orang tidak ada lewat Bapak Ibu. Walaupun ada satu dua, tidak berani mengangkat saya melihat saya. Dan akhirnya hampir setengah jam saya tertidur di aspal. Dan mereka mengangkat saya ke mobil itu. Saya diantar ke rumah sakit Malino. Saya mendengar perkataan dokter bahwa ini harus dioperasi. Kalau enggak dioperasi, dia sudah mati. Karena semua di tubuh ini sudah pendarahan. Bahkan kaki kita sudah retak tulangnya. Jadi ini harus secepatnya ditangani. Jadi saya enggak berani mengambil keputusan. Kalau ini dioperasi, bagaimana nanti pekerjaan saya? Kalau saya nanti dioperasi, bagaimana nanti keluarga saya? Saya telepon keluarga, tidak bisa dihubungi. Karena apa? Saya sabar. Ya kan? Mau ke gereja persiapan, masih sibuk-sibuknya. Tetapi puji Tuhan, setelah udah terasa sakit, saya memutuskan, biarlah kawan saya ini yang menjadi saksi untuk menandatangani surat bahwa saya akan dioperasi. Jadi Bapak Ibu, saya masuk ke ruang operasi, masa saya tahu. Tetapi ketika saya sudah keluar dari ruang operasi, saya sudah lemas. Sudah ada jahitan, sudah ada kain dililit, diikat di badan saya ini. Waduh, kenapa ini? Kalau kita baca firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 19, memang kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan akan menegur kita. Mungkin selama pelayanan saya lalai di dalam pekerjaan. Walaupun saya merasa saya sudah menjalankan tugas saya, tetapi mungkin di hati Tuhan belum tentu sudah sempurna apa yang saya lakukan. Tuhan tegur saya lewat saya jatuh, lewat kecelakaan. Bagaimana nanti ini? Apakah saya benar-benar semakin sungguh-sungguh? Dan akhirnya ketika saya tahu kondisi saya bagaimana, tubuh sudah dijahit, kita pakai kateter. Waduh, ada apa? Saya dirujuk lagi ke Tarakan. Dokter mengatakan, ini harus dioperasi. Karena kita jatuhnya duduk Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, kelamin kita itu, skotomnya itu membesar. Jadi ini harus dioperasi. Waduh, bagaimana ini tuh? Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya dioperasi, cukuplah sekali operasi. Saya pergi lagi ke dokter tulang. Ini harus dioperasi, kata dokter lagi. Waduh, masa badan saya ini nanti diobek-obek. Aduh, cukuplah sekali Tuhan. Saya berdoa, saya bergumul kepada Tuhan. Tuhan, sembuhkan saya. Dan akhirnya Bapak Ibu, bagian tulang tidak dioperasi. Tetapi dokter mengatakan, walaupun saya tidak dioperasi, tetapi tidak menghalangi untuk bisa berjalan seperti biasa. Walaupun, mohon maaf, alat vital saya itu harus dioperasi, dahulu dikatakan, Tuhan itu baik, mujizat Tuhan itu luar biasa. Tidak jadi dioperasi Bapak. Walaupun saya sudah memakai kateter sampai lebih kurang 4 bulan. Saya tidur susah. Saya mau bergerak susah. Mau pergi ke sana kemari pun susah Bapak Ibu. Tetapi Tuhan itu baik kepada saya. Tuhan itu baik menolong saya. Dan oleh sebab itu, firman Tuhan katakan di Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan.
dan percayalah kepadanya dan ia akan beri. Segala sesuatu yang kita alami, mungkin itu teguhan yang diberikan Tuhan untuk membuat kita lebih baik, untuk supaya kita lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tetapi jangan pernah langsung menyerah. Tetapi mari kita semangat datang kepada Tuhan. Karena setiap penyerahan yang kita berikan kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, Tuhan akan selalu bertindak. Biarlah lewat kesaksian saya ini. Dan sekarang saya sudah sembuh. Walaupun masih sedikit pemulihan. Tetapi mari kita berdoa sama-sama. Lewat kesaksian ini kita boleh dikuatkan. Lewat kesaksian ini kita bisa berubah dari kebiasaan lama kita. Dari kesaksian ini mari kita rindu untuk selalu datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita ditegur Tuhan lewat caranya sendiri. Biarlah iman kita semakin dikuatkan. Kita selalu dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, lewat kesaksian hamba-Mu yang sudah disampaikan pada saat ini, Tuhan. Biarlah menguatkan umat Tuhan yang sudah mendengar. Biarlah ini menjadi suatu pelajaran bagi kami untuk membuat diri kami lebih dekat. Bila mana ada kesalahan hamba-Mu dalam berkata, ampuni hamba-Mu yang kurang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin.